Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya Ayuning Tias yang membawakan judul tanggapan siswa terhadap penerapan program pembiasaan hubungannya dengan kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran. Yang pertama ada pendahuluan. Program pembiasaan ini sudah dilaksanakan sejak lama, namun kenyataannya di lapangan program pembiasaan ini hanya mampu meningkatkan kurang lebih 40% saja karena disebabkan oleh faktor internal yang kurang dalam kemampuan membaca Al-Quran. Sisanya itu disebabkan oleh faktor lain. Membaca Al-Quran ini memang tidak mengutamakan pada pemahaman melalui transfer informasi, tetapi harus dengan kemampuan. Untuk itu, kemampuan peserta didik dalam memahami dan membaca Al-Quran perlu dikembangkan melalui peran aktif berupa latihan-latihan atau kegiatan yang merupakan pembiasaan agar supaya mampu meningkatkan kemampuan dalam membaca dan memahami Al-Quran, terutama dasarnya atau yang memenuhi dengan kaidah-kaidah untuk membaca Al-Quran seperti makhraj huruf, tajwid, dan panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Latihan ini bisa dilakukan dengan membaca Al-Quran dan menerapkan program pembiasaan. Selanjutnya metode. Menurut Sukandar Rumidi tahun 2012, pendekatan penelitian itu adalah cara utama yang digunakan peneliti guna mencapai tujuan serta menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Nah, pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Priyatna tahun 2020, pendekatan penelitian kuantitatif ini adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang menerapkan pandangan empiris untuk memahami kenyataan sosial sebagai fakta-fakta, sehingga dapat disamaratakan melalui pengukuran yang objektif. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan analisis datanya yang dilakukan terhadap 5 indikator, tanggapan siswa terhadap penerapan program pembiasaan itu terdapat indikator tertinggi dan terendah yang perlu untuk diperhatikan. Indikator tertingginya terdapat pada indikator memperhatikan dengan skor 4,58. Angka tersebut berada pada interval 4,20 sampai 5,00 yang termasuk ke dalam kategori sangat positif. Hal ini bersesuaian dengan fakta di SMPN 1 Cileunyi atau di tempat penelitian, siswa selalu memperhatikan ketika sedang melaksanakan program pembiasaan membaca Al-Quran. Sedangkan indikator terendahnya yaitu dengan skor 4,4, angka tersebut berada pada interval positif. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa siswa mengingat, menerjemahkan, dan membaca dengan baik. Yang kedua, berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap 3 indikator pada variabel Y, kemampuan membaca Al-Quran yaitu kefasihan, tajwid, dan kelancaran. Indikator tertingginya itu ada pada indikator tajwid dengan rata-rata 66,4. Angka tersebut berada pada interval 60-70 yang memiliki kategori cukup. Sedangkan indikator terendahnya itu terdapat di kefasihan dan kelancaran dengan rata-rata 65,7 dan 65,8. Angka tersebut berada pada interval 60-70 yang memiliki kategori cukup. Hubungan di antara keduanya atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu hanya sebesar 0,01%, sisanya 99% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya ada simpulan. Yang pertama, realitas tanggapan siswa terhadap penerapan program pembiasaan atau variabel X itu termasuk ke dalam kategori sangat positif. Sedangkan realitas kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran atau variabel Y itu termasuk ke dalam kategori cukup. Yang ketiga, hubungan tanggapan siswa terhadap penerapan program pembiasaan variabel X dengan kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran variabel Y termasuk ke dalam korelasi positif dan signifikan. Hal ini berdasarkan uji korelasi Rank-Spearman. Hasilnya menunjukkan nilai 0,01 yang berada pada interval 0,00 lebih besar daripada 0,099, berarti dikategorikan ke dalam korelasi positif. Berdasarkan uji hipotesis yang terlampir, terlihat T hitung min 0,001, T tabel 0,279, maka HA ditolak dan HO diterima. Korelasi yang digunakan mengikuti model persamaan regresi linear Y sama dengan
59,13 ditambah 0,0077. Berdasarkan persamaan tersebut, terlihat adanya tanda plus. Ini menunjukkan adanya kenaikan atau peningkatan dari kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran. Koefisien determinasi mencapai 1%, dan sisanya 99% itu dipengaruhi oleh faktor lain.